Jadi selamat datang kembali di materi fisika dasar. Sekarang kita akan lanjut materi mengenai pengukuran, yaitu yang berhubungan dengan akurasi, presisi, dan kestabilan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai besaran fisis, tentang besaran, unit, dan standar. Jadi bagaimana kalau kita punya sebuah hasil pengukuran dengan unit tertentu dan ini dibandingkan terhadap standarnya. Jadi ini besarannya, nilai angkanya itu, lalu unitnya itu ini satuannya dalam apa, lalu hasil pengukuran ini dibandingkan dengan standar apa, gitu, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita mendapatkan si angka ini, gitu. Itu melalui proses yang disebut dengan pengukuran. Jadi pengukuran ini adalah proses untuk mendapatkan besaran dengan unit tertentu, kalau secara istilah seperti itu. Nah, pengukuran ini kalau dijelaskan secara istilahnya itu adalah proses membandingkan kuantitas atau jumlah yang tidak diketahui dengan kuantitas jumlah yang diketahui atau standar. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah membandingkan. Jadi intinya adalah membandingkan sesuatu yang tidak kita ketahui dengan yang diketahui. Seperti itu. Contohnya, kalau kita ingin mengukur pensil ini menggunakan penggaris ini, penggaris ini sudah memiliki kuantitas yang diketahui, yaitu ukuran-ukurannya dari 0, 1, 2, 3 cm dan seterusnya. Tapi kalau untuk pensil ini, dia tidak, karena tidak ada kuantitasnya, tidak ada ukurannya, jadi kita tidak tahu. Nah, ini hal yang tidak diketahui itu adalah pensilnya, lalu yang diketahui adalah ini. Nah, dengan proses membandingkan, kita akan dapatkan bahwa pensil ini nanti panjangnya berapa senti gitu. Jadi sebetulnya proses pengukuran itu adalah membandingkan dengan sesuatu yang kita ketahui. Seperti itu secara umumnya. Nah, contoh lain kalau misalkan kita mengukur berat gitu. Ini timbangan gantung. Kita ukur dulu si timbangan ini apakah menunjukkan hal yang tepat. Misalkan ini sesuatu yang diketahuinya itu 5 kilo. Nanti ini harus menunjukkan 5 kilo. Lalu setelah itu, oke, baru kita bisa mengukur sesuatu yang tidak diketahui karena sudah ada perbandingannya dengan sesuatu yang diketahui, seperti itu. Nah, dalam pengukuran sendiri itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah akurasi, presisi, dan kestabilan. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah benda, kita ingin ukur menggunakan penggaris gitu ya, misalkan ini kadang posisi awal dari si penggarisnya itu di mana, kadang bergeser sedikit, walaupun sedikit itu akan mempengaruhi dari hasil pengukuran sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dan oleh karena itu kita harus melakukan pengulangan gitu. Jadi kalau misalkan pengukuran itu kita tidak bisa melakukan sekali dan selesai, tapi kita harus ulangi beberapa kali sehingga kita bisa diyakinkan, oh ternyata setelah diulangi beberapa kali si benda yang kita ukur ini panjangnya seperti ini gitu. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi dari proses pengukuran itu kalau misalkan kita punya penggaris besi gitu ya. Ini tidak berlaku untuk penggaris kayu. Jadi penggaris besi itu sangat sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau misalkan ada perubahan temperatur, nanti si penggarisnya itu akan memuai sedikit atau menciut sedikit gitu. Pengaruh dari temperatur itu juga akan mengakibatkan setiap pengukuran dari waktu ke waktu itu akan berbeda. Kecuali kalau kita mengset dalam ruangan pengukuran ini, misalkan suhunya itu adalah 20 derajat dan tidak boleh plus atau minus gitu. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kalau di set seperti itu, mungkin faktor pemuaian dari si penggaris ini tidak akan berlaku. Tapi kalau misalkan tidak, itu akan berlaku. Salah satu hal yang mempengaruhi faktor pengukuran lagi itu adalah bagaimana kita mengamati si objek ketika mengukur ini. Kadang mata kita tegak lurus dengan penggarisnya, tapi kadang agak melenceng sedikit atau ke arah sana. Itu akan mempengaruhi juga hasil dari pengukurannya, terutama kalau pengukuran yang sangat sensitif gitu, yang sangat akurat sekali. Tapi kalau misalkan seperti penggaris ini, ya mungkin tidak terlalu sensitif, jadi faktor yang tadi disebutkan itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak, seperti itu. Nah, untuk menggambarkan tentang akurasi, presisi, dan kestabilan, kita bisa menggunakan seperti target, ya, gitu. Target seperti ini. Jadi ini kalau di lingkaran yang paling terluar ini sangat melenceng dari yang target yang kita harapkan.
semakin mendekati dan semakin di tengah ini adalah target yang kita inginkan. Jadi di sini adalah nilai yang diharapkan atau bisa jadi ini adalah nilai standar yang sudah kita ketahui. Tapi tidak selalu harus standar seperti itu. Nah, semakin banyak jumlah pengukurannya ini nanti kita bisa mengamati apakah dia semakin mendekati nilai yang diharapkan atau standar atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekali pengukuran, kita tidak bisa mengetahui itu. Tapi kalau misalkan beberapa kali, kita bisa mengetahui terhadap nilai yang diharapkan, terutama seperti itu. Nah, jadi di sini ada hal yang disebut dengan kepastian dan ketidakpastian, itu berhubungan dengan jumlah pengukuran. Jadi kalau misalkan semakin sedikit pengukurannya, itu ketidakpastiannya itu akan semakin tinggi dari hasil pengukurannya. Tapi kalau misalkan semakin banyak pengukurannya, itu kepastiannya akan semakin tinggi gitu. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya, kalau misalkan kita melakukan pengukuran beberapa kali gitu terhadap suatu besaran fisis. Nah, hasilnya ternyata dia mengumpul di daerah yang di atas ini gitu. Bukan di yang titik yang nilai yang standar di sini gitu, yang target utamanya gitu. Dia mengumpul tapi tidak terlalu menyebar terlalu jauh gitu. Dia keberulangannya ketika diukur berulang-ulang, dia tetap berada di sekitar daerah sini. Lalu ketika kita amati perubahannya dari waktu ke waktu itu, setiap pengukuran itu melencengnya, karena ini saya anggap setengah saja di sini ya. Jadi perubahannya itu cukup berfluktuasi sangat kecil seperti ini. Tapi dia masih tetap di setengah nilainya. Untuk target ini anggap adalah nilai nolnya yang di sini, yang di bawah. Jadi dia melenceng ke atas tapi tetap stabil gitu. Seperti ini. Nah, untuk keadaan yang seperti ini disebut dengan keadaan yang tidak akurat, presisi, tapi dan juga stabil. Tidak akuratnya karena tidak mendekati si titik yang diharapkan. Presisinya itu karena ternyata ketika diulang berkali-kali, titiknya itu masih tetap di sini juga gitu. Jadi ini cukup akurat, kecuali kalau misalkan ternyata ketika diukur menyebar kemana-mana. Dan stabil itu karena ini walaupun berfluktuasi, tapi nilainya masih tetap berada di garis yang sama, itu seperti itu. Nah, salah satu contoh kondisi yang lain itu adalah ketika dia sangat menyebar sangat besar seperti ini. Nah, ini keadaannya itu disebut dengan keadaan tidak akurat karena titik tengahnya dari si data ini itu berada di sini, bukan berada di tengah ini, dan juga tidak presisi karena datanya itu sangat menyebar. Lalu tidak stabil karena kalau misalkan kita ukur dari waktu ke waktu, misalkan si hasil pengukurannya itu semakin membesar seperti ini. Dan itu keadaan yang sangat tidak diharapkan karena semuanya itu tidak gitu ininya. Kategorinya tidak akurat, tidak presisi, dan tidak stabil. Lalu ada salah satu contoh lagi seperti ini. Dia menyebarnya cukup lebar, tapi titik tengah dari semua data ini itu berada di target yang kita harapkan. Dan kalau misalkan kita ukur dari waktu ke waktu, dia memang berfluktuasi tapi masih tetap di garis titik nol ini gitu. Nah, untuk kondisi yang seperti ini itu disebut sebagai akurat secara rata-rata gitu, karena dia kalau dirata-ratakan itu berada di sini. Tidak presisi karena dia menyebar, si data pengukurannya itu menyebar, dan tidak stabil itu karena memang ini fluktuasinya terlalu besar gitu, berubahnya terlalu besar seperti itu. Nah, ada satu kondisi yang sangat diharapkan ketika proses pengukuran itu adalah yang seperti ini. Dia penyebarannya sangat kecil, lalu berada di titik yang diharapkan, dan juga kalau kita ukur dari waktu ke waktu itu fluktuasinya masih di titik nol, tapi berubahnya itu sangat sedikit. Dan ini adalah keadaan yang disebut dengan akurat, presisi, dan stabil. Ini adalah keadaan yang sangat diharapkan ketika kita melakukan pengukuran gitu. Jadi dari 4 contoh keadaan pengukuran tadi itu adalah yang mungkin terjadi ketika proses pengukuran. Nah, salah satu hal yang bisa menyebabkan keadaan yang 1, 2, 3 yang sebelumnya itu adalah standar alat ukurnya yang kurang baik. Mungkin alatnya kurang akurat gitu, memang kurang akurat. Sedangkan untuk yang ini biasanya yang sangat akurat, sehingga
eh, sangat bagus itu hasilnya seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu adalah mungkin ini menggunakan penggaris besi atau penggaris plastik biasa gitu. Jadi pengukurannya itu nanti melencengnya akan cukup jauh gitu. Kalau kita mengukur sangat akurat. Tapi kalau untuk yang keadaan yang keempat ini mungkin kita menggunakan laser sehingga akurasinya sangat tinggi. Dia rentan terhadap gangguan juga karena dikendalikan keadaannya. Ya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh saja, mungkin seperti itu. Jadi karena alat ukur pun ada yang memang kita akurasinya misalkan hanya sampai 1 mili saja, ada yang sampai misalkan 10 pangkat minus 3 senti misalkan seperti itu, atau 10 minus 6 senti dan seterusnya gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita kira-kira ingin mendapatkan akurasi sejauh mana gitu. Nah, untuk bagian dari materi kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi di subbab berikutnya. Terima kasih.